Perjalanan hidup yang sangat berkesan untuk menjadi pelajaran dengan anak saya Timi sewaktu bekerja. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2012. Anak saya Timi setelah lulus kuliah S2 ITB mencari kerja. Banyak mengikuti tes-tes lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Akhirnya diterima di perusahaan minyak dan gas dalam negeri. Setelah positif diterima, langsung cari gedung pernikahan yang dekat rumah. Dapat gedung di Puri Ardiagarini. Ternyata sudah penuh jadwalnya. Alhamdulillah ada yang tidak jadi di tanggal 13 Mei 2012. Akhirnya diambil anak saya untuk hari resepsi pernikahan. Karena anak saya sudah menjalin hubungan sejak di SMA. Setelah kerja, ternyata atasannya kalau mengarahkan, apalagi kalau memarahi, semua yang di ruangan tahu semua. Sampai anak saya agak stres ingin keluar. Sampai teman-temannya juga merasa kasihan kepada anak saya. Anak saya bilang, "Mah, Timi mau keluar dari kerjaan ini daripada nanti stres berat, biayanya lebih besar." Saya bilang, "Timi, cari kerjaan sulit. Papa tidak bisa membantu cari kerja. Sabar dulu saja." Akhirnya saya ingat suatu peristiwa. Pada tahun 2009, saya menghadiri pembukaan futsal. Kami pada waktu itu ada cleaning service yang sedang istirahat. Anak saya Timi bilang, "Mah, harusnya cleaning service itu kerja terus seperti di mall." Saya bilang, "Gak apa-apa Tim, sekali-kali istirahat melihat orang main futsal." "Ya mah, harusnya orang kerja itu ya rajin, jangan banyak istirahatnya." Peristiwa itu saya ingatkan lagi kepada anak saya Timi. Karena kamu dulu menuntut mengharapkan orang untuk bekerja keras, sekarang kamu dapat atasan yang menuntut kamu untuk bekerja keras juga. Mungkin kamu kalau jadi atasan juga akan seperti atasan kamu sekarang. Makanya saran mama, kamu sekarang sholat tobat 2 rakaat. Minta ampun kepada Allah. Pada waktu itu punya pemikiran seperti itu. Insya Allah nanti akan diarahkan oleh Allah. Saya mengarahkan ini agar anak saya tidak keluar dari pekerjaannya. Akhirnya Timi melaksanakan apa yang saya anjurkan. Ternyata setelah beberapa lama, Timi ditawarin kerjaan oleh temannya di perusahaan asing minyak dan gas yang membutuhkan orang keuangan. Timi sebagai calon alternatif keempat. Ditawarkan pertama orangnya sedang S2, tidak bisa. Ditawarkan kedua, tidak diangkat HP-nya. Ditawarkan ketiga, kepada seniornya Timi di satu kantor, dianya mau. Untuk biar ada kompetisi, ditawarkanlah ke Timi. Akhirnya Timi mau mencoba. Setelah dites, anak saya yang diterima. Setelah diterima, anak saya bilang, "Mah, saya mengambil hak atau jatah orang enggak ya?" Saya bilang, "Ya enggak, karena kan kamu mengikuti tes ujian yang jujur dan terbuka. Kamu tidak menzolimi orang, walaupun itu senior kamu. Kamu hanya pindah kerja
sedangkan seniornya kan masih kerja juga. Sewaktu Timi masih kerja di perusahaan lama, Timi minta izin untuk merubah sistem keuangan yang lama dengan program buatan Timi untuk memudahkan kerja. Ternyata diperbolehkan dan sampai sekarang dipakai oleh perusahaan tersebut. Waktu Timi nikah dilaksanakan siang hari. Semua staf dan karyawan datang. Ternyata bos yang punya perusahaan datang karena bos tersebut teman suami saya. Begitu juga banyak pejabat yang datang sehingga semuanya jadi tahu siapa anak saya. Setelah masuk kantor, atasan anak saya bilang, "Maaf ya Tim, saya kemarin tidak datang ke pernikahan kamu karena saya salah baca, dikira malam rupanya siang, jadi saya nggak datang ya." "Tidak apa-apa Pak," jawab Timi. Rupanya waktu Timi ke Bandung, atasannya nitip beli bubuk kopi. Setelah pulang dari Bandung, disampaikanlah kopi tersebut. Anak saya bilang, "Sudah Pak, nggak usah diganti uangnya. Maksud anak saya tidak seberapa besar." Rupanya atasannya tidak berkenan dan marah besar. Anak saya dimarah-marah sampai teman-temannya merasa kasihan. Akhirnya salah satu temannya bilang, "Pak, Timi itu bapaknya Abri." Baru bapak tersebut terkejut. "Pangkatnya apa?" Anak saya tidak menjawab. Temannya yang menjawab, "Jenderal Pak." "Bintang berapa?" Anak saya tidak menjawab juga. Karena didesak, terpaksa anak saya menjawab, "Bintang 1 Pak." Rupanya teman anak saya jawab lagi, "Bintang 3 Pak." "Hah?" Akhirnya bapak tersebut sangat terkejut dan selanjutnya berubah sikap menjadi sangat baik. Sedang nyaman-nyamannya bekerja, ini diterima di perusahaan minyak dan gas asing. Teman-teman kantornya baru saja menyesuaikan mengikuti cara kerja program Timi yang baru. Anak saya bilang, "Wah, mereka sangat menggantung kepada Timi. Sudah diberitahu, lupa lagi. Sepertinya nggak mau belajar. Timi lagi, dipanggil untuk ngerjain juga." Tapi setelah Timi mau pindah, semuanya harus bisa sendiri. Akhirnya Timi ditahan 1 bulan untuk memberikan pelajaran program keuangan baru yang seterusnya akan dipakai perusahaan. Pelajaran dari peristiwa ini, kalau kita minta ampun atas kesalahan dan menyadari dengan ikhlas, pasti Allah akan segera memberikan jalan yang terbaik, yaitu jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kalau belum waktunya, kita harus sabar, mencari peristiwa apa di masa lalu yang sekiranya perlu diperbaiki. Masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Amin ya robbal alamin.